beberapa waktu yang lalu kan ada launching ya, Toyota meluncing seri terbaru dari Innova, namanya Innova Zenix ya. Nah, dari kehebohan launching Toyota Innova Zenix ini ada beberapa pelajaran yang sebenarnya menarik nih untuk dibahas ya. Terutama soal pricing. Saya mau bahas soal pricingnya gitu ya. Tapi disclaimer dulu bahwa ini pendapat pribadi sebagai pengguna Innova, saya pengguna Innova dan juga praktisi marketing ya, dan apapun pendapat saya ini sebenarnya dilontarkan atas dasar minim data ya. Maksudnya saya nggak punya data tentang penjualan Innova seperti apa, marketnya seperti apa. Saya sedang tidak pegang industri otomotif ya, tapi banyak hal yang menarik yang di sini yang saya yakin sebenarnya kalau Toyota kalau ada data lengkapnya mungkin akan lebih menarik lagi. Tapi sebenarnya tanpa itu pun ada beberapa hal yang yang mungkin menarik karena ada potensi hilangnya potensial revenue dan juga ada potensi kekecewaan pelanggan sejujurnya dari strategi pricing yang ditetapkan Innova ini. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi Toyota kan launch 2 jenis Innova baru ya. Yang pertama itu adalah varian bensin 2000 cc, satu lagi varian hybrid ya. Yang akhir-akhir ini gosipnya udah muncul beberapa waktu lalu gitu ya. Nah, Toyota juga dengan launchingnya 2 ini, Toyota mulai nge-stop penjualan Innova dieselnya, varian diesel yang selama ini selalu jadi favorit ya, karena tenaganya lebih besar. Terus BBM juga relatif irit sekali, paling irit mungkin bahkan di ukuran mobil dengan 7 seater gitu ya. Nah, Toyota sendiri juga pemimpin pasar otomotif dunia ini yang kita nggak bisa pungkirin ya. Jadi penjualan dia nomor 1 sedunia, brand value ada 2 versi, ada yang menempatkan dia nomor 1, ada yang menempatkan dia nomor 2 di bawah Tesla. Tapi tetap aja nomor 1 dan nomor 2 mirip-mirip lah ya gitu. Jadi Toyota punya modal gitu. Terus habis itu kalau kita lihat merek Kijang sendiri ini kan adalah merek otomotif yang paling sukses di Indonesia gitu ya. Udah berapa generasi dan jadi aspirasi semua orang ya, bukan cuma segmen tertentu aja, atas doang atau bawah aja, tapi ini di tengah-tengah dan benar-benar bikin orang-orang segmen atas tuh nggak ngerasa malu punya Innova, mengemudikan Innova gitu ya, atau naik Innova. Presiden pun naik Innova gitu ya, banyak gubernur juga naik Innova dan sebagainya. Tapi segmen menengah dan bawah juga merasa ini bukan mobil yang ketinggian gitu. Kalau kayak misalnya mereka nggak bayangin kalau sama-sama Toyota mungkin Camry ya, yang bawah tuh nggak mimpi lah punya Camry atau punya Land Cruiser gitu ya, enggak lah. Jadi Innova nih benar-benar resonate baik buat yang atas maupun juga yang buat yang bawah gitu. Nah, terus menariknya lagi adalah Kijang tuh nggak punya direct kompetitor di Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya nggak ada lawannya. Ada yang berusaha mengganggu tapi dengan price point di bawahnya atau di atasnya dengan segmen yang agak berbeda. Nah, menariknya lagi kalau kita ngomong segmen mobil hybrid, kalau elektrik kan jauh lah ya. Tapi kalau hybrid ya, ada Nissan Kicks ya kalau nggak salah yang secara jumlah penumpang lebih sedikit. Dia cuma 5 seater tapi dia berani start dengan harga hampir 500 jutaan, 484 kalau nggak salah. Jadi pertanyaan besar saya adalah kenapa Zenix cuma ditaruh harga segitu gitu loh. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda secara feature dulu kita ngomong, karena untuk ngomongin harga nggak bisa lepas dari yang ditawarin apa sih gitu. Tapi yang berbeda efisiensinya meningkat. Bensinnya dijanjikan bisa 1,15 1 liter untuk 15 kilo. Yang hybrid bahkan 121 1 liter untuk 21 kilo. Sementara diesel aja yang udah paling irit dulu, Innova Reborn diesel itu cuma 1,12 sampai 1,13. Itu pengalaman pribadi saya pakai ya, kurang lebih gitu. Nah, menariknya selain ketika efisiensinya meningkat, tenaganya pun juga meningkat gitu ya. Jadi kalau dulu yang diesel itu yang sebenarnya tenaganya paling gede itu nggak sampai 150 PS. Sekarang ini yang bensin itu 170, bahkan lebih gede dari dibandingin diesel yang dulu. Yang hybrid lebih gede lagi, klaimnya sampai 180-an gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ada hal-hal yang menjual lainnya seperti kayak model crossover, mirip-mirip crossover modelnya. Jadi kayak perpaduan antara MPV dengan SUV, dan itu menarik dan resonate banget buat market Indonesia yang tetap mau kapasitas banyak tapi gayanya mau mau all terrain ya, mau bisa kemana aja bisa lah gitu lah ya. Nah, terus suspensi juga, bukan suspensi ya, sasis lah ya, sasisnya tuh juga diganti ya. Tadinya kan pakai leather frame yang terkenal buat kendaraan niaga, sehingga
kalau jalan terkenal yang leather frame-nya ya, saya nggak ngomongin Innovanya, tapi Innova termasuk terasa begitu bahwa waduh bumpy banget gitu ya, diganti dengan monokok. Saya kebetulan punya pengalaman punya mobil lain Honda yang berbasis monokok dan itu stabil banget, nggak goyang, terasa jejak banget. Jadi ketika ini diaplikasikan di Innova Scenic harusnya menarik. Nah, kesimpulannya sebenarnya Toyota punya semua alasan, dari merek si Toyota, performance-nya Toyota, nilai jualnya, value yang ditawarkan dan sebagainya, termasuk Kijang itu sendiri gitu ya. Itu modal untuk Toyota sebenarnya mau jual mahal tuh bisa, dalam tanda kutip menurut saya ya. Kenyataannya Zenix bensin itu harganya itu nggak beda jauh gitu kan. Yang hybrid pun juga, hybrid itu 417 juta kalau nggak salah gitu ya. Jadi bedanya nggak sampai 20 juta dari Innova diesel yang lama gitu loh. Jadi keunggulannya berlebihan sampai luber gitu ya. Tapi kenapa harganya segitu murah? Itu yang tanda tanya buat saya. Apakah ini strategi yang benar apa yang enggak? Ya pasti ada plus ada minus ya kalau kita ngomongin strategi bisnis marketing yang ada konsekuensi sebenarnya. Nah, tapi saya merasa bahwa harga Zenix ini kemurahan, gapnya terlalu dekat dengan pendahulunya, dengan feature dan kelebihan yang super melimpah gitu. Harusnya bisa gitu ya. Nah, buktinya apa? Buktinya bahwa ini harganya mahal. Ini pendapat saya. Yang pertama adalah indennya panjangnya luar biasa. Jadi sebulan lalu kalau nggak salah saya coba kontak gitu, saya cek gitu ya. Indennya itu sampai 7 bulan. Bulan lalu. Bulan ini saya yakin udah mungkin masuk ke bulan ke-8 atau bahkan ke-9. Gitu. Jadi luar biasa. Nah, padahal kalau kita ngomongin teori pricing yang paling dasar, pricing itu kan pricing yang benar itu adalah mencari equilibrium atau titik paling maksimal dari supply dan demand. Jadi di angka berapa perusahaan masih dapat margin paling maksimal gitu ya, karena harganya paling optimal, tapi demandnya nggak kekurangan gitu ya. Bahwa demandnya turun mungkin ketika harga dinaikkan kan demand turun, tapi kalau sampai inden artinya harganya menurut saya itu salah satu indikator bahwa harganya kemurahan. Karena penyebab inden itu dua. Satu adalah kapasitas produksi yang terganggu, which menurut saya Toyota nggak punya isunya itulah. Sebagai produsen mobil terbesar sedunia, nggak mungkin dia punya isu soal production line gitu. Tapi jadi menurut saya ini lebih ke pricing ya. Nah, gimana caranya balik lagi tadi dapat harga sehingga bisa kasih margin paling gede, demand tapi nggak kekurangan sehingga stok tuh nggak kelamaan numpuk di gudang gitu. Itu yang paling penting kan, konsepnya begitu. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya doang, kalau harganya 400 juta terus marginnya 100 juta ya, modalnya 300 juta, laku 10 unit kan artinya total revenue-nya 4M, 400 juta dikali 10, 4M. Nah, marginnya, total profitnya itu kan 1M, 100 juta dikali 10. Nah, kalau dinaikin harga 500 juta gitu ya, dengan cost yang sama, kan marginnya naik jadi 200 juta. Laku 8 misalnya, jadi turun tadinya 10 jadi 8 gitu ya. Total revenue-nya 4M gitu kan, 500 juta dikali 8. Jadi, revenue-nya nggak bergerak, revenue-nya sama, tapi profitnya naik dari 1M naik jadi 1,6M ya gitu. Jadi karena 8 dikali 200 juta jadi 1,6M. Nah, ini kan salah satu contoh bahwa kalau harga 400 kita anggap marginnya kayak gini. Ini kan cuma berandai-andai aja ya, angka pastinya Toyota yang tahu, tapi dengan naikin harga 100, revenue-nya turun tapi marginnya akan berbeda gitu kan, akan lebih naik gitu, dan bahkan dengan penjualan lebih sedikit, margin lebih banyak, total profit lebih tinggi, kerjanya lebih sedikit gitu, karena nggak ngurusin orang lebih banyak, nggak ngurusin orang 10, cuma 8. Apalagi ketika kita jual dikit dan barang nggak numpuk di gudang gitu ya, ketimbang jual banyak sampai inden, akhirnya ada risikonya gitu ya. Nah, ada dampaknya ada apa sih gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi perusahaan. Dari sisi perusahaan udah jelas pemasukan lebih sedikit yang barusan saya jelasin. Padahal kalau harganya lebih mahal, kerja lebih sedikit karena jumlah ordernya lebih sedikit gitu ya, tapi keuntungan masih lebih banyak. Harus dicari di angka berapa sehingga indennya nggak segitu panjang. Kalau indennya segitu panjang artinya harganya kemurahan. Menurut saya segitu ya, simpelnya. Nah, terus habis itu kemungkinan kehilangan potensi pembelian. Saya mau cerita ada 2 kasus yang menarik gitu ya. Ini saya nggak sebut brandnya, tapi dulu saya pernah terlibat launching satu produk mie instan ya. Saya pernah pegang mie instan itu 4 kali, 4 brand yang berbeda gitu ya, termasuk market leader. Nah, tapi tidak ada yang pernah bisa menantang market leader dengan baik karena
emang market leadernya di mie instan ini kan luar biasa kuat ya. Jadi ya tanpa saya sebutin brandnya pasti tahu ya. Nah, suatu waktu saya pernah megang brand satu mie instan yang sekarang jadi nomor 2 di market gitu ya. Tapi waktu dia dikeluarin, ini gencar banget gitu ya, belanja iklan di mana-mana. Nah, nggak tahu gimana dan nggak tahu siapa yang ngelakuin, tapi di bulan-bulan awal mie instan ini sulit banget didapetin gitu loh. Jadi dicari di dicari di supermarket, hypermarket nggak ada gitu. Akhirnya orang yang tadinya udah mau coba akhirnya mengurungkan diri. Nah, contoh kasus yang kedua adalah media. Ada satu media nasional yang baru keluar, brandnya sebenarnya brand gede. Tadinya dia bermain di majalah, terus habis itu masuk ke koran gitu ya. Terus begitu dia launching, iklannya gencar gitu. Dia pakai tokoh-tokoh nasional yang luar biasa, kasih dalam tanda kutip endorsement lah ya, walaupun tidak secara langsung. Terus habis itu hari pertama dibiarin, laku keras. Hari kedua dibiarin, laku keras. Hari ketiga nggak tahu siapa yang ngelakuin, tapi koran ini tidak kelihatan dari pagi keluar jam 5, kalau koran kan keluarnya jam 5 ya. Sampai kurang lebih jam 9-an itu nggak ada di pasaran, gitu, kosong. Tiba-tiba nanti keluarnya jam 10 gitu. Dan itu bukan karena si yang punya brand ini yang terlambat gitu. Nah, ini juga hal yang sama gitu. Ketika demand lagi tinggi-tinggi, orang antusias mencoba, terus habis itu cari di market, kok nggak ada ya. Yang terjadi apa? Orang membatalkan diri. Udah deh, nggak deh gitu dan lain sebagainya. Jadi demand itu perlu banget dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi itu akan layu dan hilang gitu ya. Ketika kita pengen sesuatu, otak tuh create ekspektasi gitu ya. Dan hormon di otak manusia, di tubuh manusia yang mendorong ekspektasi itu adalah dopamin. Kita pernah bahas soal dopamin, kalau belum silakan saksikan episode tentang itu. Nah, dopamin ini yang bikin kita ngebut, ayo dong, yuk kita cari yuk gitu ya. Tapi ketika keinginan tidak bisa dipenuhi, dan bukan karena kita ya, karena memang situasi, karena nggak bisa didapetin, dopaminnya pun turun gitu. Dan ketika turun, ya udah deh gitu aja deh. Sama aja kayak lagi ke mall ada penawaran menarik gitu ya. Terus habis itu kita pengen banget deh, dopaminnya naik, terus kita pengen beli gitu ya, tapi kita nahan diri gitu. Terus kita nggak beli. Begitu sampai rumah pelan-pelan pun pudar. Karena euforianya hilang, dopaminnya pun juga hilang gitu ya. Jadi dorongannya nggak sebegitu gede lagi. Jadi sama kayak orang beli impulsif, beli sesuatu gitu, tapi terus habis itu nggak lama terus habis itu nyesal setelah beli gitu ya. Itu karena dopaminnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi sama juga ketika IKEA, kenapa sih IKEA bikin restoran di tengah gitu? Itu membantu sekali orang untuk mempertahankan dopamin. Habis touch and feel produknya, sofa atau apapun itu, kok menarik ya. Terus orang biasanya beli sofa itu butuh diskusi dulu. Nah, kalau nggak ada restoran, pasti ada momen makan siang kan? Karena beli furniture itu butuh waktu. Nah, akhirnya orang udah deh, yuk nanti kita makan dulu yuk, cari makan dulu di luar gitu kan. Nanti kita discuss lah di luar. Nah, ketika di luar, euforianya udah turun gitu. Dopamin pun turun gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya bisa nge-fulfill demand itu amat sangat krusial gitu loh. Kalau orang nggak bisa dapetin atau dapetin masih nanti, akhirnya ya sudah gitu loh. Nah, itu penting banget. Terus belum lagi, malah lebih bahayanya lagi, orang bisa pindah ke pesaing gitu. Karena need-nya udah kebangun. Jadi good nih, si Zenix ini bisa ngebangun, si Innova Zenix ini bisa ngebangun needs gitu. Wah, saya butuh nih mobil hybrid gitu ya. Tapi begitu demand-nya udah ada, nggak bisa dipenuhi, demand-nya kan tetap ada gitu ya. Demand-nya awalnya dibentuk oleh, saya mau Zenix. Kenapa? Karena Zenix misalnya 1:21 gitu ya, 1:21 bensin, efisiensi bensinnya gitu. Tapi begitu nggak ada gitu, ini jadi iklan gratis buat pesaing. Orang yang 7 bulan ya, kelamaan ya gitu ya. Coba deh lihat deh ada merek lain apa sih yang ada opsi begini gitu kan, yang lebih bisa didapetin dengan lebih cepat gitu. Jadi ada yang namanya spill over effect itu tadi, ketika kita udah ngebangun demand-nya dan nggak dipenuhi, dia akan spill over ke tempat lain. Nah, ini rugi buat Toyota gitu. Nggak beli produk mereka karena inden, itu udah satu kerugian. Lebih rugi lagi ketika bahkan ini jadi ngebukain pintu ke kompetitor karena kita nggak bisa penuhin. That's why makanya masalah harga ini kelihatannya sepele, tapi padahal menurut saya luar biasa serius ya. Nah, kedua, abis itu kita lihat dari sisi konsumen. Konsumen udah pasti kecewa ya ketika misalnya nggak dapet gitu ya. Tapi yang existing pun juga kecewa gitu, karena yang pengguna lama ya, karena harganya kok mepet. Saya baru beli kemarin, termasuk saya sejujurnya. Saya baru beli Innova Reborn tuh kemarin bulan Mei kalau nggak salah. Harganya itu 408 price listnya ya, diskon ya nggak terlalu seberapa lah. Terus habis itu sekarang keluar dengan feature yang jauh lebih lebih keren gitu ya, dengan harga selisihnya nggak nyampe 20 juta. Buat saya kayak kok gimana sih. Nah, ada teori namanya first mover advantage.
Jadi intinya adalah first mover advantage itu adalah gimana ketika kita memberikan penawaran kepada konsumen, mereka atau konsumen yang bergerak lebih awal itu harusnya dapat sesuatu yang lebih baik, dapat value yang lebih baik gitu ya. Atau kalau value for money-nya sama gitu ya, itu masih oke gitu ya. Nah, maka dari itu harga varian baru itu selalu lebih mahal. Apapun, mau handphone, mau mobil, mau apa. Karena apa? Supaya orang nggak kecewa. Yang baru kemarin kan namanya launching produk baru itu kan pasti ada ada transisi ya. Transisinya bisa bolong dulu berapa lama, tapi seringkali itu langsung nyambung aja gitu ya. Hari ini masih dijual seri lama, besok seri baru. Nah, kalau harganya yang baru, yang orang baru, loh gue baru beli kemarin gitu ya, harganya misalnya X dengan harganya misalnya taruh aja 7 skornya dengan value for money-nya 7. Nah, terus abis itu besok keluar, padahal hari ini baru beli, besok keluar versi baru tanpa dikasih tahu yang harganya 7,5 dengan value for money 10, maka yang kemarin akan kecewa gitu. Nah, ini menyalahi prinsip yang tadi saya bilang first mover advantage gitu. Jadi hati-hati banget, termasuk makanya ketika kita ngedesain diskon gitu ya, apapun diskonnya, yang harus dikasih besar itu adalah yang di awal. Jadi kalau periodenya misalnya kita mau bikin diskon sebulan atau seminggu deh gitu ya. Seminggu kita bikin diskon 50% gitu ya. Nah, kalau habis selesai seminggu ini terus kita mau extend, ada diskon lagi, terus diskonnya 70%, maka akan mengecewakan orang yang beli di depan. Loh, saya udah beli duluan, kok kenapa dapatnya lebih kecil daripada yang belakang? Kalau gitu next time saya beli belakangan aja, dan itu akan kecewa sama brandnya. That's why makanya kalau mau ditumpuk, maka yang belakangan itu harus lebih kecil diskonnya. Kalau tadinya 50, nextnya jadi 40, 45 atau 30 atau minimal sama gitu ya, dengan bentuk yang berbeda. Nah, si Zenix ini seolah-olah menempatkan value for money dan diskon itu lebih baik yang justru yang di belakang, dan itu akan mengecewakan orang-orang gitu. Dan maka dari itu, walaupun harganya masih naik, tapi ketika value for money jauh lebih baik, akhirnya, dan nggak ada jeda ya transisinya, pemilik lama bisa sangat kecewa. Dan kalau konsumen udah kecewa berat, panjang urusannya. Jadi kesimpulannya, pricing walaupun kelihatannya sederhana, walaupun kita keren ya keluar yang baru, terus habis itu lebih keren, harganya value for money juga lebih bagus, tapi bahayanya ternyata jauh lebih jauh lebih kusut dibanding hitung-hitungan kita yang kayaknya harusnya menarik ya, ternyata nggak semudah itu.